Jadi teman-teman, kali ini kita kalau lagi mengenai pembahasan soal penalaran matematika di TPS UTBK SMBT. Nah, jadi video kali ini kita tetap menggunakan cara cepat dari Kak Frans untuk cara pengerjaannya. Apalagi ini soal penalaran matematika loh teman-teman ya. Nah, untuk apa kita gunakan cara cepat? Itu pertanyaan yang bagus. Nah, jadi di UTBK nanti itu kalian pasti bakalan dihadapkan dengan waktu. Jadi kalau kalian memaksakan soal itu kalian kerjakan, misalnya kalian tahu tuh soalnya, kalian bisa kerjakan, tapi kira-kira membutuhkan waktu 2 menit, ya kalian bakalan keteteran waktu dan kalian kalah sama teman-teman kalian yang biasa-biasa aja. Jadi ingat, orang pintar itu kalah dengan orang yang pintar-pintar ya. Pintar-pintar ngatur waktu, pintar ngatur strategi, dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya di pembahasan video kali ini. Oh ya teman-teman, kita masih buka bimbel UTBK SMBT. Jadi ini fasilitas yang kalian dapat. Biayanya sesuaikan aja dengan formnya ya. Pilih aja dan sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Ya, sesuai dengan kebutuhan kalian pastinya. Dan ingat, kuotanya itu sangat 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 terbatas ya. Jadi pendaftarannya WhatsApp aja di nomor ini sebelum kuotanya habis. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut di pembahasan soal nomor satu ya. Eh, Sebuah gedung akan dibangun ya, dan kontraktor diminta untuk menyelesaikan dalam waktu 2 bulan atau 60 hari. Kita ambil hari aja ya, sesuaikan dengan opsi jawabannya. Kontraktor mempekerjakan 15 orang buruh untuk pekerjaan tersebut. Ya, setelah bekerja selama 20 hari. Pekerjaan dihentikan untuk beberapa hari. Nah, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan tambahan 25 pekerja. Pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Nah, di sini garis bawah ya tepat waktu ya. Berapa lama pekerjaan tersebut dihentikan? Nah, caranya sebenarnya gampang ya. Berarti misalnya kan ada hari ya, terus ada jumlah pekerja. Nah, katanya kan mula-mulanya kan itu 60 hari ya. Berarti 60 hari jumlah pekerjanya katanya 15 orang nih di sini gitu. Terus setelah bekerja selama 20 hari, artinya sisa harinya kan 40 hari lagi kan. Pekerjaan dihentikan untuk beberapa hari dan kemudian dilanjutkan kembali dengan tambahan 25 pekerja. Nah, di sini teman-teman coba kalian fokuskan. Nah, di sini kan setelah di sini ini masih 15 kan? Karena memang masih mereka masih utuh gitu ya. Jadi 40 hari sisa ini masih 15 orang pekerja gitu. Tetapi ketika ada terhenti, nih kalian lihat ini, pekerjaan dihentikan setelah 20 hari ini dihentikan gitu. Ya, untuk beberapa hari dan kemudian dilanjutkan lagi dengan tambahan 25 pekerja. Artinya di sini jumlah pekerjanya sudah naik karena sudah terhenti beberapa hari. Karena si pihak pembangun rumah minta tepat waktu selesai. Jadi kita butuh tambahan pekerja. Berarti tambahan pekerjanya adalah 15 tambah 25, berarti sama dengan 40 lah. Nah, di sini berapa lagi harinya? Nah, kan di sini ada hari yang terhenti kan, berarti 40 dikurang dengan X. Lengkap ya? X ini adalah waktu terhenti. Nangkap ya, jelas ya. Nah, sampai di sini kita fokus yang kedua ini, kita pakai rumus perbandingan. Nah, pertanyaannya, kita pakai rumus perbandingan apa, Kak Franz? Rumus perbandingan senilai kah atau berbalik nilai? Kalian ingat aja, kalau pekerja sama hari itu adalah rumus berbalik nilai. Ya, jadi kita pakai rumus berbalik nilai. Kalau berbalik nilai kita balikin salah satu. Ya, mau yang ini kamu balikin atau yang ini. Ya, kita balikin yang ini aja ya. Berarti 40 dikurang dengan X, ini naik ke atas ya, jadi kita balikin. Dibagi dengan 40 sama dengan 15 per 40. Nah, ini coret aja. Nah, berarti 40 dikurang dengan X sama dengan 15. 15-nya pindahin ke sini, berarti 40 dikurang 15, X-nya pindahin sini. Jadi sama dengan positif X. Berarti 40 kurang 15 sama dengan 25. Oh, berarti nilai X-nya sama dengan 25 hari. Artinya, pekerjaan itu sebenarnya terhenti selama 25 hari. Ya, simpel ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah caranya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kalian bisa gunakan trik yang tadi juga. Ya, cara yang tadi Kak Pras nomor 1, atau ada lebih cepatnya lagi. Nah, sebenarnya cara cepat ini bisa semua soal. Ya, tapi tergantung. Tiap soal itu beda-beda cara cepatnya. Jadi kalian ingat aja clue-clue yang kakak kasih. Ya, sebuah proyek diprediksi bisa selesai dalam 12 hari ya, jika dikerjakan oleh 9 orang pekerja. Setelah 4 hari bekerja, 3 pekerja izin selama 5 hari. Jika proyek tersebut ingin diselesaikan tepat waktu, berapa banyak minimal tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, ini agak sedikit berbeda sama soal yang tadi, nomor satu. Tapi, kita langsung pakai rumus carcep aja ya. Atau pakai cara nomor satu juga boleh, tetapi ya lebih kayak makan waktu kayak yang tadi ya. Nah, cara cepatnya di sini adalah kalian ingat aja,
rumus charcep dari Kak Franz. Jadi tambahan pekerja sama dengan bis gitu. Ya, ini adalah rumus charcep dari Kak Franz. Tambahan pekerja sama dengan B. B ini adalah banyaknya berhenti. Oke. Nah, I ini adalah izin. Ingat kalau ada kata-kata izin di soal, pakailah rumus ini ya. Rumus charcep dari Kak Franz ini. Nah, S ini adalah sisa waktu. Nah, langsung kita selesaikan aja. B tadi apa? Berhenti. Berhentinya berapa hari? Coba kalian perhatikan. Nah, setelah 4 hari bekerja, 3 pekerja izin selama 5 hari. Berarti izin itu kan berhenti ya, gitu. Berarti 5 hari berhenti. Terus berapa yang izin di situ? Ya, yang izin adalah 3. Nah, terus dibagi dengan S. Sisa waktunya berapa lagi? Kan mula-mulanya kan harus diselesaikan 12 hari. Tapi eh, 4 hari sudah 4 hari bekerja ya gitu. Berarti 12 kurang dengan 4 sama dengan 8. Nah, terus ada yang izin lagi nih 5 hari. Berarti 8 dikurang dengan 5 sama dengan 3. Nah, berarti 3 bagi 3 sama dengan 5. Artinya di sini adalah tambahan pekerja yang dibutuhkan itu adalah 5 orang. Jadi jawabannya yang opsi E. Atau kalian pakai cara nomor satu tadi dengan pakai menjawab nomor 2 boleh. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ingat lagi ya, ada rumus tarcepnya tapi bedanya dikit aja gitu. Karena di sini ada kata-kata sakit lah gitu. Jadi kalau kalian sakit bisa pakai rumus tarcep dari Kak Franz ya gitu ya. Sebuah proyek konstruksi dijadwalkan selesai dalam waktu 15 hari dengan melibatkan 8 pekerja. Namun, setelah 6 hari bekerja, proyek tersebut tertunda karena cuaca buruk, sehingga para pekerja harus berhenti bekerja selama 3 hari. Setelah cuaca membaik, proyek dilanjutkan, tetapi ada dua pekerja yang sakit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Berapa tambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Nah, jadi cara cepat dari Kalpras adalah tambahan hari. Rumus carcepnya, kalau ada orang yang sakit, berarti sakit ditambah dengan sama, yang mirip yang tadi. BOS. B ini adalah banyak berhenti, O-nya adalah banyak orangnya, gitu. S ini adalah sisa waktunya. Nah, sakitnya berapa hari nih, gitu. Sakitnya ada, berapa banyak yang sakit? Dua ya, sorry. Dua ditambah dengan B. B ini berapa banyak berhenti. Nah, coba kalian lihat analisa soalnya. Berapa banyak atau berapa hari berhenti. Nah, coba jadi namun setelah 6 hari bekerja, proyek tersebut tertunda karena cuaca buruk sehingga para pekerja harus berhenti selama 3 hari, teman-teman. Gitu. Ya, berarti berhentinya itu 3 hari. Terus banyak jumlah pekerja ada berapa? Ada 8 kan, gitu. Ada 8 jumlah pekerja. Nah, di sini sisa waktunya berapa lagi? Coba kalian perhatikan. Nah, jadi dari 15 hari dikurang dengan 6, berarti sama dengan 9 ya. 9 hari, terus masih ada lagi nggak yang mau kita kurang? Ada, dikurang dengan 3 hari yang ini berhenti. Berarti 9 kurang 3 sama dengan 6. Nah, berarti ini coret, ini 2, 8 bagi 2 berarti 4. Nah, berarti sama dengan 2 tambah 4 berarti sama dengan 6. Berarti 6 hari lah eh, apa tambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi, ingat ya. Jadi kalau ada kata-kata sakit, pakai rumus tarcep yang ini aja. Atau pakai cara analisa nomor satu juga boleh. Oke? Kalau gitu kita lanjut ke nomor 4. Ya, coba diperhatikan. Oke, nah jadi berhubung kalau banyak rumus-rumus tarcepnya, mungkin kalian bingung ya untuk menyelesaikan soal tersebut ya, atau butuh penghafalan rumus ya gitu ya. Nah, kalau gitu kita bahas soal nomor 4 ini, kita gunakan kedua cara aja ya, supaya kalian bingung gimana cara pakai rumus carcat, gimana pakai rumus analisa atau analitiknya gitu. Coba ya kita kerjakan ya. Sebuah proyek pembangunan jalan itu direncanakan selesai dalam 60 hari. Jadi kita buat kayak yang tadi hari terus pekerja. Ya, jadi 60 hari ini dengan jumlah pekerjanya 40 gitu. Ya. Setelah 30 hari bekerja, berarti proyek tersebut dihentikan selama 10 hari. Ya, setelah 30 hari ya. Berarti kalau setelah 30 hari, ini kita kurang 30 sisa harinya di sini 30 juga ya.
Nah, di sini tetap dong masih 40 ya, karena masih masih utuh mereka. Terus di sini nih, proyek terpaksa dihentikan selama 10 hari karena cuaca buruk, teman-teman. Jadi di sini berarti kita kurang 10, jadi sama dengan 20 ya. Jadi dia berhenti nih di situ gitu. Jadi sisa waktunya itu adalah 20 hari. Setelah pekerjaan dilanjutkan, pihak kontraktor ingin proyek tetap selesai 60 hari nih gitu. Tetap selesai dalam waktu yang sisa ini gitu ya. Sisa 20 hari ini. Sesuai rencana awal. Berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar proyek dapat selesai waktu tepat waktu. Nah, artinya adalah dia tetap menyelesaikan dalam sisa yang 20 hari ini, berapa harus kita tambahkan? Berarti kan jumlah pekerjaannya yang sisa kan 40 ya. Berarti kita harus tambahkan beberapa orang nih di sini supaya selesai nih gitu dalam 20 hari. Nah, kalau gitu kita gunakan rumus berbanding nilai ya, balikin aja salah satu ya. Berarti coba yang mana mau kita balikin ya? Suka-suka aja ya. Ini aja lah kita balikin. Berarti 20 per 30 sama dengan 40 per 40 ditambah dengan X. Nah, ini boleh dibagi sama yang ini lah ya. 20, ini sama-sama bagi 20, ini 2. Nah, ini jadi 1. Oke, 20 kali 2 kali 30 berarti sama dengan 60. Nah, ini 40 kali ini berarti tetap 40 ditambah dengan X. Nah, berarti X sama dengan 60 dikurang dengan 40. Berarti nilai X-nya sama dengan 20 lah yang akan dibutuhkan. Ya, berarti tambahannya adalah 20 orang. Oke? Nah, atau bisa pakai rumus Charcep lagi gitu ya. Charcep dari Kak Franz. Rumus Charcepnya apa gitu. Nah, Charcepnya rumusnya adalah tambahan tambahan pekerja. Oke, tambahan pekerja itu rumusnya bos gitu. Ya, berarti bos. Nah, B ini adalah berhenti, banyak orang berhenti. O ini adalah orang, S adalah sisa waktu atau sisa hari. Ya, langsung masukkan B-nya berhenti berapa, teman-teman? Coba kalian lihat dulu. Berhenti, dia ada sebanyak 10 ya. Ada sebanyak 10. Terus orangnya ada berapa? Ya, orangnya itu ada 40 ya, 40. Nah, sisa waktunya ada berapa lagi ya? Sisa waktunya berarti 60 dikurang dengan 30 ya. Terus dikurang dengan 10. Nah, berarti berapa tuh? Ayo, berapa? Berarti 20. Nah, ini jadi coret, berarti sama dengan 2. 2 kali 10 sama dengan 20. Sama aja ya jawabannya. Nah, terserah kalau mau pakai cara apa, mau cara cek dari Kak Franz atau cara analitik dari Kak Franz juga boleh. Ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Nomor 5 coba diperhatikan. Kecepatan Budi, ya, kecepatan Budi berlari adalah 3 kali kecepatan Chandra. Nah, kita bilanglah kecepatan si Budi. Teman-teman, rumus kecepatan itu kan ini ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu gitu. Atau S per T lah itu bilangnya, S per T. Ini kalau anak IPA bilang ya rumus-rumusnya. Oke. Nah, berarti di sini adalah kecepatan si Budi. Coba diperhatikan kecepatan Budi ini 3 kali dari kecepatan Chandra. Nah, kalau kita bilang kecepatannya si Budi ini adalah X. Nah, berarti kalau si Chandra ini, nah, atau kita misalin si Chandra aja lah ya X ya. Nanti kalau kita buat si Budi X nanti jadi pecahan tuh. Jadi supaya gampang si Chandra aja lah kita misalin X. Berarti kecepatan si berlari si Budi berarti 3 kali dari X kan. Berarti 3X. Oke? Nah, terus Chandra menyelesaikan ujian itu pukul 11.30 nih. Dan kemudian berjalan pulang. Terus jika Budi menyelesaikannya 11.36 ya, dan kemudian berlari mengejar Chandra, pukul berapa Budi tepat menyusul Chandra? Nah, teman-teman, cara cepat dari Kak Fras rumusnya adalah kalian ingat aja waktu menyusul atau T menyusul ya. T menyusul itu sama dengan jarak ketinggalan ya, jarak ketinggalan dibagi dengan selisih kecepatan mereka ya, selisih kecepatan mereka. Nah, oke. Nah,
Kecepatannya kan kita udah dapat nih ya, kecepatan dari mereka. Sekarang kita belum dapat nih jarak si siapa nih yang mau menyusul? Jarak si Budi ya, jarak ketinggalan si Budi. Nah, jadi teman-teman kan rumusnya tadi V sama dengan S per T. S ini kan jarak, T ini adalah waktu, V adalah kecepatan. Berarti kalau kita cari jarak, berarti V dikali dengan T. Nah, V di siapa? V Budi ya yang mau kita cari ya. Terus sama si waktu si Budi ya. Nah, kecepatan si Budi kan 3x ya. Nah, waktunya si Budi itu berapa? Coba kalian perhatikan, dia mau nyusul dia, ini kan 11.30 dan di sini 11.36. Berarti dia butuh berapa menit? Ya, berarti 6 menit ya. Berarti kita kali 6. Berarti sama dengan berapa teman-teman di sini? Berarti ini 3x. Teman-teman di sini ada agak apa ya, ada kesalahan sedikit ya. Tapi karena kita nggak usah mencari kecepatan, apa nggak usah mencari jarak si Budi, karena jarak si Budi itu masih belum bergerak ya. Kita harus cari jaraknya si Chandra, karena si Chandra ini yang sudah gerak duluan. Jadi artinya si Budi ini udah ketinggalan. Jadi kita butuh jaraknya si Chandra gitu ya. Jaraknya si Chandra untuk melihat jarak ketinggalan ya. Berarti kita butuh jarak Chandra ya. Chandra itu sama dengan S sama dengan V Chandra dikali dengan T-nya gitu ya. T si Chandra ya. Nah, V Chandra berapa? X ya kecepatannya X dan waktunya sudah jalan 6 menit ya. Berarti sama dengan 6X ya. Nah, jadi jarak ketinggalan si Budi ini sama si Chandra itu adalah sebanyak 6X. Nah, selisih kecepatan mereka berapa? Tadi kan kecepatan Budi 3x, Chandra x. Berarti 3x dikurang dengan 1x berarti sama dengan 2x. Nah, berarti 6x dibagi dengan 2 sama dengan 3. Ya, jadi 3 menit lah tambahan yang dibutuhkan ya atau waktu yang dibutuhkan si Budi untuk menjumpai si Chandra ya. Berarti kan udah segini nih kan 11.36 kan. Berarti kita tambahkan 3 menit berarti sama dengan 39. Jadi jawabannya yang opsi A. Ingat ya, ini adalah eh, si Budinya ketinggalan. Ya, si Chandra udah jalan duluan karena dia udah selesai. Ya, jadi kita nggak usah butuh cari jarak si Budi karena memang jarak si Budi itu masih di sekolah gitu misalnya. Ya, oke kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Ya, perhatikan soal nomor 6. Sebuah mobil diisi 12 liter. Nah, ini ada panjang banget ya soalnya, tapi ini soalnya pernah keluar ya. Ini tahun berapa gitu. Tapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kecepatan mereka itu sama, ya. Ini ada kata-kata pengecoh ya di sini ya. Kan mula-mulanya kan apanya? em, Kita baca aja lah ya. Mula-mulanya itu mobil itu diisi 12 liter nih dengan kecepatan 48 km per jam ya. Dia bergerak dari A ke B ya, dari kota A ke B selama 4 jam dengan bensin yang tersisa 0,5 liter. Jika dengan kecepatan yang sama, namun diisi bensin sebanyak 37 liter, berapa waktu yang diperlukan? Nah, berarti waktu yang diperlukan kan kecepatannya tetap sama kan, walaupun memang bensinnya tetap ditambah gitu. Nah, berarti tetap itu juga waktunya, tetap 4 jam gitu. Ingat ya, ini ada mengecoh gitu. Mengecohnya itu adalah dengan tambah-tambah liternya, tetapi dengan kecepatan yang sama. Berarti kalau kecepatannya sama, waktu sampai juga sama juga gitu. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu lanjut nomor 7. Diperhatikan, ini nomor 7 penalaran matematika ya. Ini pada suatu toko, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberi diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur ya, dengan diangsur setiap bulan dengan besar yang sama ya, mulai bulan kedua. Dikenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan ini. Nah, teman-teman di sini nih, di paragraf kedua. Untuk meningkatkan penjualan toko, menawarkan pembelian ponsel X dengan mengansur tanpa uang muka. Dengan angsuran bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini. Ya, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berarti dia kurang-kurang 100.000 ya. Nanti sampai habis gitu. Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, cara cepat dari cover kita pakai penjumlahan dari deret aritmatika aja atau SN gitu. Karena ini pasti bedanya dikurang-kurang 100 ya. Berarti SN kan rumusnya adalah N per 2 ya
dikali dengan A ditambah dengan suku ke N-nya gitu, suku terakhirnya. Nah, ini ada berapa kali dia mengangsur? Coba kalian perhatikan. 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.100.000. Nah, berarti dia dikurang-kurang 100 ya. Dan nggak mungkin nol gitu ya. Karena yang terakhir dia bayar pasti 100.000 gitu. Terakhir dia bayar. Nah, itu berarti ada berapa kali? Ada 14 kali. Kita bisa lihat dari sini. Ya. Oh, berarti penjumlahan 14 suku pertama. Berarti 14 dibagi dengan 2. Suku pertamanya kan 1.400.000. Ya, 1.400.000 ditambah dengan suku N, suku terakhirnya. Suku terakhirnya bukan nol ya, tetapi yang dia bayar terakhir itu adalah 100.000. Ya, nah berarti 14 bagi 2 sama dengan 7, berarti 7 dikali dengan 1.500.000. Ya, 1.500.000 dikali dengan 7, berarti sama dengan 10.500.000. Nah, jadi jawabannya mula-mulanya ini kan harga harga merek S-nya kan, mula-mulanya harganya segini 10 juta. Karena dia kredit, berarti lebih mahal dong, 500.000. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Ingat ya, jadi kalian bisa pakai rumus deret aritmatika atau kalian bisa pakai aturan-aturan yang di sini. Jadi pakai rumus diskon-diskonnya. Oke? Nah, jadi analisa soalnya, analisa. Nah, kalau gitu kalau kalian sudah paham, coba dikerjakan soal nomor 8 ya. Kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck buat kalian para pejuang UTBK. Bye-bye.